Oke, kali ini kita akan mempelajari variasi soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini adalah variasi soal atau macam-macam contoh soal lain mengenai bilangan bulat. Mari kita lihat. Oke, kita langsung ke contoh 1. Rini membeli sekotak es krim. Suhu es krim tersebut adalah 8 derajat Celcius. Nah, agar tidak meleleh, es krim tersebut dimasukkan ke dalam freezer ya. Sehingga suhu es krim tersebut turun sebanyak 13 derajat Celcius. Berapakah suhu es krim itu sekarang? Oke, jadi kita bisa melihat di sini ada dua angka bulat ya. Yang pertama adalah ketika es krim tersebut baru saja dibeli ya. Itu adalah 8 derajat Celcius. Nah, itu positif ya. Oke. Lalu ketika dimasukkan ke dalam freezer, suhu es krim tersebut turun sebanyak 13 derajat Celcius. Turun itu berarti dia adalah angka negatif, begitu ya. Suhunya turun, berarti dia negatif. Nah, berapakah hasil hitungannya? Hasil hitungan tersebut yang akan menunjukkan kepada kita suhu es krim tersebut sekarang. Ya. Nah, kita akan mengerjakan dengan metode garis. Oke, positif 8 artinya 8 ke kanan, lalu dilanjutkan dengan ke kiri 13 ya, negatif 13. Kita bisa lihat di sini garisnya tumpang tindih atau menumpuk begitu ya, atas dan bawah. Maka pengerjaannya adalah diselisihkan atau dikurangkan. Dan selalu angka dengan garis paling panjang dikurangi angka dengan garis paling pendek ya, yang pendek. Jadi kita bisa menuliskan 13 dikurang 8. Seperti itu. Yang hasilnya adalah 5. Nah, tanda pada angka 5 tersebut harus mengikuti garis yang paling panjang. Garis yang paling panjang adalah angka 13 ya, negatif 13. Berarti 5-nya pun di sini harus tandanya negatif. Ya, jadi hasilnya adalah negatif 5 atau suhu es krim itu sekarang adalah minus 5 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 2. Tris diberikan uang jajan senilai Rp22.300. Nah, tantenya Tris berkunjung dan memberikan Tris uang sebanyak Rp114.200. Nah, bagaimanakah keuangan Tris sekarang? Jadi, apakah Tris punya hutang ataukah uangnya ada berapa banyak seperti itu ya? Oke, kita lihat Tris diberikan uang jajan 22.300. Berarti itu positif ya. Nah, tantenya Tris memberikan lagi uang sebanyak 114.200. Nah, karena diberikan atau mendapatkan uang, berarti tandanya juga positif. Ya, dua angka yang positif ya. Nah, berapakah jumlahnya? Sebenarnya kalian sudah bisa menghitung ini seperti penjumlahan biasa tentunya. Tapi kalau mau pakai cara metode garis, ya, 22.300 karena dia positif, dia ke kanan. Dan 114.200 ya juga mengarah ke kanan. Ya, kita lihat kedua garis ini berderet ya, samping menyamping. Sehingga perhitungannya kita jumlahkan. Ya, jadi seperti biasa ya. Angka garis panjang ditambah yang pendek jadi 22.300 ditambah 114.200. Hasilnya menjadi Rp136.500 ya. Nah, tanda pada hasil mengikuti garis terpanjang ya. Sudah jelas di sini kedua angka tersebut adalah angka positif. Sehingga hasilnya juga pasti angka positif begitu. Sehingga bagaimanakah keuangan Tris sekarang? Nah, artinya Tris mempunyai uang sebanyak Rp136.500. Begitu ya. Jadi Tris memiliki uang sebanyak 136.500. Begitu ya. Kita lanjutkan ke contoh 3. Oke, untuk contoh 3 ini
kita akan sedikit berbeda ya dengan contoh-contoh yang lain. Mari kita mulai. Seekor kucing sedang tidur siang di atas pohon setinggi 4 meter. Sedangkan seekor ikan mas sedang berenang santai berjarak 6 meter dari si kucing. Berapakah kedalaman ikan tersebut berenang? Oke, dari sini kita harus memperhatikan bahwa ikan itu pasti ada di bawah si kucing, begitu ya. Tidak mungkin ikannya ada di atas si kucing. Yaitu jenis ikan yang berbeda sepertinya, begitu ya. Oke, kita lihat di sini ada dua angka bilangan bulat ya. Yang pertama adalah ketinggian si kucing, yaitu 4 meter. Karena ketinggian berarti dia positif. Lalu si ikan berada 6 meter dari si kucing atau 6 meter di bawah si kucing ya. Karena di bawah berarti tandanya adalah negatif. Nah, berapakah hasilnya? Nah, hasilnya itu akan menunjukkan kedalaman si ikan tersebut. Oke, kita bisa mengerjakan dengan cara garis, begitu ya. Nah, yang berbeda adalah kita bisa menggambar garisnya vertikal, begitu ya, tegak, bukan mendatar seperti biasa. Dan sebenarnya caranya pun tetap sama, seperti itu ya. Oke, jadi ketinggian si kucing positif 4, artinya ke atas 4 ya. Karena kita juga sudah pernah menentukan, kita sepakat sebelumnya, ke atas itu positif, ke bawah negatif, begitu ya. Ketinggian si kucing itu 4 ke atas, lalu jaraknya dengan si ikan yang ada di bawah, karena ada di bawah, berarti dia negatif, yaitu negatif 6. Nah, ini sebenarnya tumpang tindih meskipun dilihatnya dari samping, begitu ya. Tumpang tindih meskipun dilihatnya dari samping, tapi tetap berarti pengerjaannya harus diselisihkan, begitu. Oke, atau dikurangkan, begitu ya. Nah, ingat garis yang lebih panjang dikurang garis yang lebih pendek. Jadi 6 dikurang 4 hasilnya adalah 2. Lalu tanda pada angka 2 tersebut harus mengikuti garis yang paling panjang, yaitu minus 6. Karena minus 6 berarti hasil 6 dikurang 4 yaitu 2 tadi harus juga nilainya negatif. Oke, jadi berapa kedalaman ikan tersebut berenang? Jawabannya adalah negatif 2. Oke, sesuai ya. Artinya 2 meter di bawah permukaan air. Nah, untuk soal yang seperti ini, pasti kalian sudah pernah melihat contoh ini di pertemuan pertama kali kita membahas tentang bilangan bulat, yaitu ada seekor elang yang terbang di ketinggian 3000 meter ya, bald eagle, dan ada anglerfish yang berenang di kedalaman 2000 meter di bawah permukaan air laut. Nah, waktu itu pernah ditanyakan berapakah jarak di antara elang dan ikan tersebut. Tentunya dengan mudah kita bisa melihat ini dengan cukup menjumlahkan ketinggian si elang dan kedalaman si ikan ya. Untuk perhitungan jarak seperti ini memang cukup menjumlahkan ketinggian dan kedalamannya. Itu cara paling sederhana untuk menghitung jaraknya, begitu ya. Sehingga kita bisa tulis jarak sama dengan ketinggian si elang dan kedalaman ikan. Di mana ketinggian elang itu 3000 meter dan kedalaman si ikan itu ada 2000 meter. Maka tinggal dijumlahkan menjadi 5000 meter. Selesai. Itu salah satu cara untuk mengerjakan perhitungan jarak seperti ini. Biasanya perhitungan jarak seperti ini khusus untuk kasus seperti elang dan ikan ini, begitu ya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang lebih mudah mengenai mencari atau menghitung jarak antara si elang dan si ikan ya. Nah, sebenarnya cara tersebut cara yang cukup mudah. Tetapi tidak semua kasus atau masalah tentang jarak bisa dicari dengan rumus tadi, begitu ya. Tidak selalu. Nah, untuk rumus yang sesungguhnya atau rumus yang sebenarnya untuk mencari jarak khususnya beda ketinggian itu adalah dengan jarak tertinggi dikurang jarak terendah. Seperti itu. Sekali lagi, jadi rumus sebenarnya, rumus yang kalian bisa pakai di mana saja, dalam kasus apapun,
untuk ketika mencari jarak atau beda ketinggian, itu adalah dengan jarak tertinggi dikurang jarak terendah, seperti itu. Atau ketinggian tertinggi dikurangi ketinggian yang paling rendah. Nah, contohnya seperti elang dan ikan tadi ya. Di mana jarak tertinggi itu si elang itu adalah positif 3000 meter ya, di atas permukaan air laut 3000 meter dikurangi kedalaman si ikan. Nah, kedalaman si ikan ini kan dia di bawah permukaan air laut. Sehingga angkanya harus negatif. Ya, negatif 2000 meter. Artinya kedalaman di 2000 meter begitu. Dia negatif karena di bawah permukaan air laut. Lalu, nah, kita lihat di sini. Kita lanjutkan hitungannya. Lalu kita lihat di sini ada dua tanda pada bilangan bulat. Ingat, kita harus membuat dua tanda tersebut menjadi satu tanda. Nah, seperti pada pelajaran yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, ketika ada dua tanda yang sama, ya, dua tanda yang sama, artinya mereka temenan nih, karena tandanya sama. Jadi, mereka berubah menjadi positif, begitu. Sehingga, minus dari minus 2000 meter tersebut berubah menjadi positif 2000 meter. Nah, sehingga hitungannya jadi berubah, begitu. Jadi, 3000 meter ditambah 2000 meter, begitu. Sehingga hasilnya ya sama saja, 5000 meter. Cuma memang rumus yang diberikan kalau yang sederhana itu tidak bisa untuk semua kasus, begitu. Mungkin kalau soalnya dibuat beda sedikit, tidak bisa dipakai, begitu. Tapi rumus yang jarak tertinggi dikurang jarak terendah ini, itu akan sangat bisa untuk dipakai di semua kasus atau masalah yang tentang menghitung jarak atau beda ketinggian, begitu ya. Oke, minasan, hontoni arigatou gozaimasu. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan cepat menyerah dalam menghadapi tantangan dan fokus pada tujuan. Mata ne!